Selamat siang Tribuners, program Tribunnews Update siang. Hari ini nemenin kamu seperti biasa bareng sama Nila Irda. 30 menit ya Tribuners ya, berbagi update informasi bakalan aku kasih tahu buat kamu isu nasional, internasional, viral, dan isu selebritis juga nanti bakalan kita singgung. Kita masuk ke informasi yang pertama langsung, Tribuners. Ini adalah momen ketika Presiden Prabowo Subianto menolak permintaan dari siswa SD agar topinya ditandatangani. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini menolak permintaan sejumlah siswa SD. Alasan penolakan Presiden Prabowo pun sangat tidak disangka ya Tribuners ya. Hal ini terjadi ketika Presiden Prabowo pada saat itu melakukan peresmian proyek strategis kelistrikan pada Senin 20 Januari. Nah, di sela acara, Presiden Prabowo Subianto ini menyalami sejumlah siswa SD yang kala itu telah menyambutnya. Kemudian ada siswa SD yang mengucapkan permintaan saat salaman dengan Presiden Prabowo Subianto Tribuners. Awalnya Presiden juga sempat heran dengan permintaan ini karena siswa SD itu siap dengan spidol dan menunjukkan topi merah miliknya. Ia kemudian meminta Presiden Prabowo untuk membubuhkan tanda tangan di topi siswa SD ini. Tapi kemudian Prabowo ini bilang Tribuners kalau nanti si bocah dimarahi gurunya. Meskipun demikian, para siswa SD ini juga tetap bersikukuh ya dan minta agar Presiden Prabowo Subianto menandatangani topinya. Meskipun sudah diminta terus-menerus oleh para siswa, Prabowo Subianto tetap menolak Tribuners. Presiden tak mau kalau nantinya topi para siswa SD ini kotor dengan adanya tanda tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelum meninggalkan para siswa SD ini, Presiden Prabowo juga sempat bilang bahwa nantinya siswa SD ini diharapkan untuk tidak mencoret-coret topi maupun baju seragam sekolahnya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Tribuners, ini adalah hari ulang tahun ke-78 dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tepat hari ini ya Tribuners ya di tanggal 23 Januari merayakan ulang tahun ke-78. Mengingat PDIP memang tidak lagi berkuasa, perayaan ulang tahun Megawati Soekarno Putri ini dilaksanakan dengan cukup sederhana Tribuners, yang mana Megawati merayakan ulang tahun bersama keluarga dan sejumlah kerabat di Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat. Bu Mega sendiri untuk sementara berada di kediamannya di Batu Tulis pada momen hari ulang tahun ini, yang mana seluruh jajaran kader PDIP juga mengucapkan selamat ulang tahun ya, dan mendoakan Bu Mega atau ibu mereka semua agar selalu diberikan kesehatan, serta dikuatkan untuk terus melanjutkan perjuangan. Pada momentum perayaan ulang tahun ini, jajaran kader PDIP dari berbagai daerah juga memberikan hadiah spesial Tribuners dalam bentuk pelaksanaan kegiatan gerakan menanam pohon. Di samping itu, seluruh DPD dan DPC partai di wilayah Jakarta dan sekitarnya juga mengadakan kegiatan doa bersama, kemudian ada tumpengan dan penampilan kebudayaan di kawasan Taman Suropati. Bersamaan dengan hari ulang tahun Bu Mega ini juga dikabarkan bahwa Bu Mega ini akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto Tribunars. Tapi kemudian Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Bapak Sufmi Dasko Ahmad ini sudah membantah ya dan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertemu dengan Bu Mega pada 23 Januari hari ini karena memang Prabowo akan bertolak ke India untuk memenuhi undangan khusus perayaan Hari Ulang Tahun India. Nantinya Prabowo Subianto akan bertolak ke India kurang lebih jam 2 siang, Tribuners. Dari informasi ulang tahun Bu Megawati, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ini berkaitan soal pagar laut yang ada di wilayah Tangerang, Banten. Pengamat politik Rocky Gerung ini menilai persoalan pagar laut ini bisa membuat kabinet merah putih Prabowo Gibran frustasi, begitu ya. Rocky Gerung juga menilai rezim Presiden ke-7 Jokowi bisa terseret dalam persoalan ini. Bukan hanya pembongkaran pagar laut, Rocky Gerung juga mengatakan masyarakat sekarang menunggu penyelesaian hukum atas polemik yang ada di Tangerang. Rocky Gerung mengatakan bahwa sudah banyak media maupun warganet yang meminta semua hal terkait pagar laut ini bisa dibuka ke publik. Rocky Gerung pun meminta agar ada menteri-menteri
yang menurutnya harus secara aktif mengucapkan kepada publik agar memperlihatkan bahwa ada upaya yang memang sedang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Rocky Gerung ini juga bilang Tribuners kalau sensasi untuk membongkar pagar laut sudah selesai setelah TNI Angkatan Laut sendiri melakukan tindakan tegas ya untuk membuka akses bagi nelayan. Nah, setelah nelayan sekarang sudah lega dan sudah bisa kembali melaut, Rocky Gerung menilai hal yang paling substansial sedianya adalah bagaimana pemeriksaan terhadap kasus pagar laut ini bisa segera diusut. Apalagi kasus ini kan juga sudah menuai perhatian dari banyak pihak ya, Tribuners ya. Selain itu, Rocky Gerung juga menyinggung ada perdebatan mengenai hak TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut ini tidak ada dasar hukumnya. Ia juga mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut memihak pada nelayan karena sama-sama beroperasi di laut begitu. Jadi menurut Rocky Gerung, pemerintahlah yang harus menerangkan kepada publik persoalan hukum mengenai pagar laut ini. Termasuk Rocky Gerung juga menilai harus ada investigasi ya Tribuners ya yang mengarah pada sosok atau korporasi yang diduga terkait dalam pembangunan pagar laut yang ada di Tangerang ini. Dan kasus ini memang masih dalam pengusutan, jadi nanti kita akan terus update informasi buat kamu apa-apa saja yang kemudian menjadi perkembangan dalam perkara pagar laut di Tangerang ini. Sementara itu Tribuners, kalau dari keterangan Prof. Mahfud, ini mantan Menko Polhukam Mahfud MD sendiri mengaku prihatin ya melihat kasus pagar laut yang ada di Tangerang. Pasalnya menurutnya di atas lahan perairan ini ternyata ada banyak hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik yang memang sudah diterbitkan. Mahfud MD sendiri mencurigai Tribuners bahwa ada andil dari orang dalam yang terlibat dalam memberikan HGB dan juga SHM di area pagar laut Tangerang ini. Mahfud MD juga mendesak pemerintah ya untuk bisa melakukan penyelidikan dugaan penertiban sertifikat tersebut secara jalur hukum. Mahfud MD juga meyakini Tribuners kalau penerbitan sertifikat ini tuh tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran oknum tertentu, baik dari aparat atau mungkin birokrasi yang memang terlibat dalam prosesnya sendiri. Dia juga kemudian menduga lebih dari sekedar masalah administrasi yang ada di balik pagar laut di Tangerang ini. Pernyataan ini secara tegas disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya. Seperti yang kita tahu ya, Tribuners ya, sekarang kan memang ada 263 bidang tanah dalam bentuk HGB yang memang sudah diterbitkan. Selain itu, total ada 17 bidang SHM juga yang juga sudah terbit di area pagar laut di Tangerang ini. Dengan jumlah yang memang tidak sedikit ini, Mahfud MD kemudian menduga penerbitan sertifikat-sertifikat ini punya tendensi ke arah pidana terkait kolusi. Jadi menurut Mahfud MD, pengusutan masalah sertifikat pagar laut ini juga sedianya tidak begitu sulit kalau memang pihak-pihak terkait ini niat gitu ya untuk melakukan pengusutan. Karena menurutnya pemerintah bisa langsung menelusuri siapa pihak yang menandatangani HGB dan SHM sekaligus kantor BPN yang menerbitkan. Seperti itu. Jadi menurut Mahfud MD tinggal bagaimana pihak terkait ini mau ya Tribuners ya melakukan pengusutan agar diketahui lebih pasti nih siapa saja dalang-dalang yang ada di balik sertifikat HGB dan juga hak bangunan ini sendiri. Karena dari keterangan Menteri ATR BPN Nusron Wahid sendiri sudah melakukan pemeriksaan ya, termasuk juga kemudian mencabut sertifikat yang sudah diterbitkan mengenai pagar laut di Tangerang ini. Karena menurut aturan hukum memang wilayah laut tidak bisa punya HGB ya Tribuners ya, yang sedianya memang diakui ini adalah sertifikat ilegal gitu. Oke, kita tinggalkan polemik yang ada di pagar laut Tangerang, Tribuners. Kita masuk ke informasi selanjutnya ini melalui pendalaman dari KPK yang berbicara soal PT Cahya Inti Sentosa yang diduga ada di balik pagar laut yang berdiri di Tangerang ini sendiri. Dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid ini sudah membenarkan pagar laut ini memang memiliki HGM. Nah, yang punya ini Tribuners diketahui adalah PT Cahya Inti Sentosa, kurang lebih 20 bidang, serta atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGP sendiri, ada pula SHM-nya Tribuners yang juga sudah terbit
di kawasan pagar laut dengan jumlah 17 bidang ya yang dimiliki seseorang bernama Surhat Haq gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa selain perusahaan ini menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI di bulan Agustus 2023 lalu. PANI sendiri merupakan hasil kongsi ya dari grup Agung Sedayu dan juga Salim Group. Yang mana pemilik grup Sedayu ini adalah Sugianto Kusuma alias Aguan, sementara Salim Group dimiliki oleh Antoni Salim. Nah, PT Cahya Inti Sentosa ini adalah satu dari 7 perusahaan real estate yang diakuisisi oleh Pani Tribunars. Selain perusahaan ini, ada 6 perusahaan lain juga yang diakuisisi, diantaranya ada PT Bumindo Mekar Wibawa, ada PT Jaya Indah Sentosa, ada PT Kemilau Karya Utama, ada PT Karunia Utama Selaras, ada PT Sumber Cipta Utama, dan ada PT Syarindo Matratama Tribunars. Pani juga mengakuisisi ke 7 perusahaan ini senilai 9,41 triliun rupiah. Jadi menanggapi hal ini KPK juga kemudian buka suara terkait adanya HGB dan juga SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Dari keterangan Ketua KPK, Bapak Setio Budianto, Tribuners, bilang kalau lembaganya akan terus memantau proses penanganan pagar laut di Tangerang jika memang ada indikasi pidana korupsi. Komisaris Jenderal Polisi ini juga mengatakan KPK belum menerima informasi secara lengkap. Terlebih lagi menurut Budi, soal pagar laut ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak terkait gitu. Kita lanjut ke informasi lainnya, Tribuners, ini terkait klaim dari TPNP BOPM yang mengaku menjadi dalang di balik aksi penembakan terhadap Brigpol Ronald di wilayah Puncak Jaya, Papua. Jadi Brigpol Ronald M. Enok ini adalah anggota kepolisian dari Resort Polres Puncak Jaya, Tribuners, yang meninggal dunia setelah ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Tindakan ini diduga dilakukan Tribuners oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB ya, Organisasi Papua Merdeka, yang juga sudah mengakui penembakan dilakukan pada tanggal 21 Januari lalu. Brigpol Ronald ditembak ketika sedang antre minyak tanah di sebuah agen penyalur minyak dan juga solar di Kampung 55 di distrik Pagaleme, Tribunars. Setelah insiden ini, Brigpol Ronald juga langsung dievakuasi ke RSUD Mulia untuk mendapatkan perawatan, tapi sayang nyawanya kemudian tidak tertolong dan jenazahnya sekarang ini sudah diterbangkan ke Jayapura untuk disemayamkan sebelum dimakamkan. Dari keterangan TPNPB OPM sendiri, ini pihaknya mengaku bertanggung jawab atas meninggalnya Brigpol Ronald. Melalui keterangan juru bicaranya, Sebi Sambom, ini mengatakan penembakan dilakukan saat pasukan TPNPB Kodam Yambi melakukan operasi di Kompleks 55 Puncak Jaya. Sebi sendiri juga menyampaikan pesan untuk adanya aktivitas-aktivitas yang akan terus dilakukan oleh TPNP BOPM terkait konflik bersenjata yang ada di Papua gitu. Jadi semakin hari memang semakin banyak juga ya korbannya ya Tribuners ya atas aksi yang dilakukan oleh KKB, tapi sejauh ini memang KKB masih terus banyak operasi-operasi dari pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan atas serangkaian aksi brutal yang dilakukan oleh KKB gitu. Kita lanjutkan lagi Tribuners ke informasi lainnya, ini terkait sidang yang dijalani oleh Agus Buntung, Tribuners. Jadi Iwayan Agus Wartama atau yang kita kenal Agus Buntung hari ini Tribuners menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Mataram. Sidang ini bertujuan untuk pembuktian dengan agenda menghadirkan sejumlah saksi ya, termasuk halnya dengan saksi korban. Jadi dari keterangan juru bicara Pengadilan Negeri Mataram sendiri, lalu Mohsandi Iramaya mengatakan bahwa hari ini sidangnya digelar secara tertutup karena selama persidangan Agus akan mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial Kota Mataram.
yang mana dikonfirmasi bahwa sidang kali ini adalah sidang pembuktian ya Tribuners ya. JPU akan menghadirkan 5 orang saksi. Nah, pada sidang perdana sebelumnya, Agus ini didakwa hukuman 12 tahun penjara dan juga denda sebesar 300 juta rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Agus kemudian mengajukan permohonan untuk bisa mengalihkan status penahanannya, Tribuners, dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah. Putusan mengenai permohonan ini sudah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang hari ini. Saat ini sendiri Agus memang masih ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Di sana Agus ini mengeluhkan kondisi di dalam lapas dan meminta agar pihak-pihak terkait memenuhi haknya sebagai tersangka yang memang menyandang disabilitas gitu. Kita lanjutkan lagi dari sidang Agus Buntung, kita beralih ke informasi lainnya. Tribunars ini terkait dengan Laura Meizani alias Loli, anak Nikita Mirzani yang sudah keluar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan sekarang sudah diserahkan ke pihak keluarga. Loli sendiri Tribuners dipastikan berada di tempat yang aman yang disebut oleh pihak keluarga adalah rumah istimewa. Dari keterangan kuasa hukumnya yakni Fahmi Bahmid ini menyebut bahwa Fahmilah yang menjemput dan mengantarkan Loli ke tempat tinggalnya yang sekarang. Loli, anak Nikmir ini sudah diserahkan dari pihak kepolisian ke keluarga ya, yang mana Loli sekarang dipastikan berada di tempat yang aman, yang juga sudah diantarkan secara langsung dan mendapatkan pantauan dari pihak keluarga. Fahmi juga mengatakan hanya 3 orang yang punya akses untuk bertemu Loli, Tribuners, yaitu Nikita Mirzani, kemudian Fahmi sendiri, dan seorang lagi adalah Bude dari Loli. Nikmir pun sedianya diperbolehkan ya untuk bisa bertemu dengan Loli kapan saja. Meski demikian, Fahmi juga mengatakan keluarga Nikita sampai sekarang masih melarang semua pihak termasuk Rasman Nasution untuk bisa bertemu dengan Loli gitu. Meskipun yang kemarin kan kita tahu kalau Rasman ini berniat ya untuk bisa mengadopsi Loli, Tribuners. Fahmi juga memastikan bahwa Nikita Mirzani memang belum bertemu dengan Loli secara khusus karena kayaknya Nikmir sekarang nih lagi ada di luar negeri gitu. Tapi Fahmi juga memastikan Tribuners bahwa Nikita Mirzani punya rasa sayang yang sangat besar terhadap sang anak meskipun sekarang belum bisa bertemu secara langsung. Jadi Fahmi juga meminta agar semua pihak ini tidak berkomentar negatif gitu ya, karena kasih sayang seorang ibu menurutnya tidak cuma bisa diukur dari kehadiran fisiknya. Ia juga memastikan Nikita Mirzani selalu memberikan hal-hal yang terbaik bagi Loli, termasuk juga rumah istimewa ini agar Loli merasa nyaman dan juga happy di sana ya. Tidak seperti rumah aman yang sebelumnya diakui Loli ini membuatnya merasa tidak nyaman dan juga tidak aman gitu. Jadi kita sama-sama berharap deh semoga nanti dengan sudah kembalinya Loli ke pihak keluarga, ini juga bisa membantu Loli semakin pulih dan tidak ingat lagi hal-hal negatif yang sebelumnya sempat terjadi dan menimpa dirinya gitu. Dari kisah Loli Tribuners, kita masuk ke salah satu cerita viral di media sosial. Mungkin juga Tribuners kalau ngelihat FYP TikTok juga ngeh ya sama cerita satu ini karena ada seorang siswa SMP di Makassar yang ternyata dapat lengkuas ketika pertama kali menerima makan bergizi gratis di sekolah, Tribuners. Tapi setelah viral, siswa ini pun kini langsung mendapatkan ganti 2 potong ayam ketika menerima makan bergizi gratis lagi. Video ini pertama kali viral dibagikan oleh akun TikTok @iwiajah di hari Jumat 17 Januari kemarin, Tribuners. Jadi ceritanya si siswa ini tuh mengira menu yang dia dapat tuh ayam gitu ya, sama halnya dengan teman-temannya yang lain. Tapi ternyata ketika digigit yang dia terima ini justru lengkuas. Menurut pemilik akun, meskipun demikian si siswa ini tuh tetap menyantap makanan bergizinya ini dengan sangat lahap. Ia bersekolah di UPT SPF SMP Negeri 14 Makassar. Dan setelah video yang sebelumnya viral dapat respon banyak banget dari warganet termasuk admin Gerindra, Tribuner, sekarang si siswa ini juga kembali membuat video makan bergizi gratis. Tapi tidak dapat lengkuas, yang sekarang tenang karena si siswa ini langsung mendapatkan 2 potong ayam. Dia juga bilang meskipun sebelumnya dapat lengkuas, tapi makanannya enak kok Pak Prabowo gitu ya. Dia juga kemudian menyampaikan permohonan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari
kotak makan bergizi gratis yang diterima juga si Ade ini dapat pesan dari petugas cateringnya ya yang bilang permohonan maaf dan juga mengatakan ucapan selamatnya karena hari ini bisa dapat 2 ayam sebagai ganti lengkuas yang sebelumnya didapat sama si bocah gitu. Seru banget ya kalau sosial media bisa dimanfaatkan dengan baik ya Tribuners ya. Jadi keluhan para siswa makan bergizi gratis ini bisa langsung tersalurkan dan bisa langsung ditindak seketika itu juga gitu. Dari isu-isu viral di nasional, Tribuners, kita akhiri Tribunnews Update siang hari ini dengan informasi dari internasional. Ini kabar terbaru dari mantan Kepala Korporasi Bandara Korea Selatan, perusahaan yang dikelola negara, ini Son Chang-won yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Tribuners, Son ini menjabat ketika lokalizer atau pembatas beton ini dibangun di Bandara Internasional Muan sebelum tragedi Jeju Air. Tribuners, dari keterangan kepolisian Korea Selatan sendiri, dikatakan bahwa saat ini pihak kepolisian setempat sedang melakukan pendalaman terkait penyebab kematian dari Son karena Son ini ditemukan sudah tidak bernyawa di kediamannya di area Gunpo, Provinsi Gyeonggo, Tribuners, di hari Selasa 21 Januari waktu setempat. Nah, Son ini menjabat sebagai presiden korporasi di Bandara Korea atau Korea Airport Corporation gitu ya, yang dikelola oleh negara dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Sosok Son ini disebut menjadi pihak yang mempelopori peningkatan fasilitas kontroversial mencakup renovasi localizer di Bandara Internasional Muan, Tribuners. Sejauh ini menurut kepolisian setempat tidak ada indikasi penyusupan atau tindak kejahatan begitu ya. Jadi belum bisa dipastikan juga apakah Son ini mengakhiri nyawanya sendiri atau meninggal dunia dengan penyebab lain. Dari keterangannya sendiri memang tidak jelas ya apakah Son ini meninggalkan pesan terakhir di kediamannya, tapi tim kepolisian di Provinsi Jeolla Selatan yang menyelidiki kecelakaan pesawat ini mengatakan, Tribuners, Son memang tidak fokus penyelidikan dan tidak diinterogasi sebagai saksi dalam penyelidikan kasus Jeju Air atau kecelakaan Jeju Air yang terjadi pada akhir Desember tahun lalu ya di Bandara Internasional Muan yang menewaskan setidaknya 179 penumpang dan juga awak. Jadi pesawat Boeing 737-800 ini meledak dan terbakar setelah melakukan pendaratan darurat tanpa roda, tapi naas justru menabrak pembatas beton. Localizer atau pembatas beton yang ada di ujung landasan Internasional Muan inilah yang dituding memperburuk kecelakaan, Tribuners. Sementara dari fakta yang ada, diketahui kalau localizer ini dibangun pada bulan Mei 2020 ketika Son ini masih menjabat sebagai bagian dari sistem localizer untuk membantu pesawat mendarat. Jadi berdasarkan inspeksi pemerintah Korea Selatan yang dirilis pada 13 Januari, ini bilang bahwa 7 bandara dari 14 bandara di negara ini memasang pembatas beton yang sama dengan Bandara Internasional Muan. Dan untuk itu pekan ini otoritas Korea Selatan juga mulai melakukan pembongkaran beton ya yang ada di Bandara Internasional Muan sendiri. Dan kematian Son ini sekaligus menjadi perbincangan lagi Tribuners terkait konspirasi dan sebagainya. Meskipun Son ini sedianya tidak terlibat dalam serangkaian penyelidikan yang dilakukan atas kecelakaan besar yang terjadi pada Jeju Air gitu. Oke, sekian Tribuners, Tribunnews Update siang hari ini. Terima kasih banyak sudah membersamai aku selama 30 menit. Habis ini kamu masih akan menyaksikan beragam program, diantaranya adalah live update dengan update informasi isu-isu regional nasional yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan lapangan kita. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih sudah membersamai Nila Irda. Sekarang waktunya aku untuk cabut. Selamat siang. Sampai jumpa lagi Tribuners. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.